Hai semuanya, kembali lagi di NV Channel. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur cerita film Donghua yang berjudul Heaven Swallowing Record, mengisahkan perjalanan seorang pemuda yang bernama Wu Yu mendapatkan perlakuan yang tidak adil di sektenya. Namun karena perjalanan spiritual membuatnya kini mempunyai kekuatan setingkat dengan dewa dan bertekad untuk memusnahkan ketidakadilan. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Dikisahkan beberapa ratus tahun yang lalu terlihat sesosok iblis bocil yang bernama Minglong mendapatkan peringatan dari Kaisar Langit karena menghasut para iblis untuk melakukan pemberontakan kepada Dewa Langit. Sehingga para pasukan dari surga pun dikerahkan untuk memusnahkan Minglong. Minglong dengan kekuatannya itu menghadapi para pasukan langit dengan menggunakan tongkat saktinya sehingga pertarungan pun terjadi. Segala serangan pun tak mempan mengenai Minglong sehingga sang Kaisar Langit pun turun tangan dengan menggunakan kekuatannya untuk menyegel Minglong dan menyegelnya di dunia bawah. Namun sebelum tersegel, Minglong meledakkan dirinya dan menjatuhkan tongkat emas miliknya yang berubah menjadi kecil dan berharap seseorang akan mewarisi tongkat itu. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Xin berpindah kepada seorang putra mahkota yang kini telah menjadi rakyat biasa bernama Wu Yu, sedang mendapatkan hukuman dari seorang yang bernama Zhao Chuan. Keduanya merupakan bagian dari sekte pedang Tongtian. Wu Yu dihukum karena telah dianggap meracuni bango milik ketua sekte. Wu Yu yang merasa tidak melakukan hal tersebut membantah segala tuduhan dan hal itu pun dibenarkan oleh kakek tua yang bernama Sun dan meminta dirinya yang akan menggantikan Wu Yu mendapatkan hukuman. Namun tak berapa lama kemudian, pemimpin sekte yang bernama Tuan Situ dan Ye Huiyu pun muncul untuk melihat kejadian itu. Ia meminta agar Wu Yu mendapatkan hukuman mati atas perbuatannya. Paman Sun pun memohon kepada ketua sekte untuk menghukum dirinya saja karena ia yang telah membuat bango kesayangannya mati. Dengan angkuhnya, ketua sekte itu pun melepaskan energi miliknya dan membuat sang paman terpental. Melihat tak adanya cara lain membuat Wu Yu mengerahkan segala tenaga yang ia miliki untuk melindungi sang paman agar tidak terbunuh dan melawan Zhao. Setelah insiden itu, Paman Sun pun menguburkan jasad dari Wu Yu yang ia anggap sebagai anak sendiri. Yang menguburnya dan meninggalkan barang milik leluhurnya yang berupa besi meteor dan memberikannya kepada Wu Yu. Di saat menuju alam kematian, roh dari Wu Yu menolak untuk pergi begitu saja karena merasa selama hidupnya ia tidak diperlakukan sebagai manusia pada umumnya dan bertekad untuk membalas ketidakadilan yang telah dewa berikan kepadanya. Dengan tekad tersebut, tanpa sengaja terdengar oleh Sage Agung dari Istana Dewa yang berada di tempat tersebut dan memilihnya menjadi pewaris kekuatan yang melegenda. Sementara itu, Zhao pun mendatangi Paman Sun untuk memberikan hukuman karena telah membantu Wu Yu dan akan menyingkirkannya dari sekte. Dengan kekejaman dari Zhao tentu saja akan membuat Wu Yu tidak tinggal diam dan bangkit dari kematiannya yang membuat Paman Sun dan Zhao terkejut dengan apa yang mereka lihat di depan mereka. Kini Wu Yu telah terlahir kembali dengan kemampuan yang telah ia miliki saat ini, tentu saja dapat mengalahkan Zhao dengan sangat mudah. Melihat Wu Yu telah bangkit dari kematiannya membuat Paman Sun meminta Wu Yu untuk segera meninggalkan sekte demi keselamatannya. Ia berpura-pura membenci Wu Yu, namun karena Wu Yu sangat mengenali sifat dari Paman Sun, mengetahui jika sang paman sedang berpura-pura. Ia bertekad untuk menghapus ketidakadilan di sekte mereka dengan mengikuti ujian masuk pelayan yang sebentar lagi akan digelar. Untuk meningkatkan kekuatannya, Wu Yu pun berlatih di Gunung Bibo dan penasaran dengan pecahan meteor emas miliknya itu.
Tak berapa lama kemudian, pecahan itu pun bereaksi dan membawanya masuk ke alam ruang warisan. Di sana terdapat patung raksasa yang pada akhirnya Wuyu bertemu dengan pemilik asli serpihan emas itu, yaitu sang iblis Minglong yang 100 tahun lalu membuat para dewa ketakutan dengan perbuatannya. Minglong tertarik dengan tekad dari Wuyu sehingga memilihnya sebagai penerus kekuatannya dan membantu Wuyu dalam mencapai tujuannya. Ia melatih Wuyu agar mampu mengendalikan kekuatannya itu. 你个小鬼头是谁？个头不大。本尊才懒得指点你，强壮武当6府，你实在是太慢了。你有几分本尊当年的风范？还好淬炼合二为一。 Di tengah pelatihannya itu, Wuyu mendengar kegaduhan di dalam hutan dan bergegas ke sumber suara. Rupanya suara tersebut berasal dari pertarungan seorang wanita bernama Xuyanli dan sedang bertarung dengan monster beruang yang tampak memojokkan Xuyanli. Dengan sisa kekuatan yang ada, rupanya tak dapat membuat sang beruang tak dapat dikalahkan, namun untungnya Wuyu datang di saat yang tepat dan berhasil menyelamatkan Xuyanli. Keduanya pun bergegas keluar dari dalam hutan agar sang beruang tak dapat lagi mengikuti mereka. 黑熊精，快点逃吧！小心，脑袋呀！右边！回击呀！行，来天！不听本尊言，这臭小子还行吧？ Setelah selamat dari kejaran beruang, Wuyu pun mengobati luka-luka Xuyanli yang merupakan anggota sekte yang sama dengannya. Ia menolong Xuyanli karena merasa melihat masa lalunya yang tak berdaya ketika dalam masa kesulitan. Ia juga berencana untuk mengikuti ujian masuk sebagai pelayan agar dapat membungkam orang-orang di dalam sekte yang telah meremehkannya. Singkat cerita, Wuyu pun telah kembali dan kini menjadi perbincangan di antara para pelayan-pelayan lain karena tidak mati dan berhasil selamat dari serangan ketua sekte. Kabar itu pun mulai terdengar oleh ketua sekte dan melihat langsung Wuyu yang masih hidup dan membuat Paman Sun meminta Wuyu untuk berhati-hati, yang tentu saja kali ini Wuyu tidak akan kabur lagi dan akan menghadapi siapapun yang menghalangi jalannya. Dan cerita pun bersambung. Jika series ini rame, maka akan lanjut ke episode selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Adios.